terkunci otomatis teman-teman. Ya, kereta harus berangkat dan akan otomatis tertutup dan dikendalikan oleh, nah ini bunyi tempat cuci kaki ya. Dia kalau di stasiun di stainless steel itu nggak ada, tapi kalau di sini ada. Dan itu teman-teman, itu ada sebuah papan digital untuk informasi untuk penumpang kereta api Majapahit ini. Kereta api Majapahit akan berjalan teman-teman dengan kereta api nomor 1 di Indonesia, kereta api Argo Bernanggrek, akan melintas langsung di stasiun Tegal ini. Nah ini kita langsung naik aja di keretanya. Nah ini teman-teman, kereta api Majapahit ini sebenarnya agak telat untuk datang ke stasiunnya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita opening di gerbong Majapahitnya dan langsung masuk aja yuk. Nah ini apa namanya, kita pasti akan berangkat dan dia otomatis akan video akan ke apa namanya terkunci otomatis teman-teman. Ya, kereta harus berangkat dan akan otomatis tertutup dan dikendalikan oleh, nah ini bunyi dan dikendalikan oleh gerbong restorasi. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah di gerbong kereta api Majapahit. Ini sebenarnya telat sih, untuk kedatangan kereta api itu telat banget. Bahkan 5 menit sebelum keberangkatan kereta api Majapahitnya, kayak gitu sih. Dan ya tadi sempet sih nggak sempet opening juga dan nggak sempet melakukan review di stasiun Bekasinya juga. Dan mudah-mudahan perjalanan kali ini dari stasiun Bekasi ini menuju ke stasiun Malang nanti lancar dan selamat sampai tujuan. Amin. Nah, tadi tuh berangkat dari stasiun Bekasi itu kereta tepat waktu teman-teman, jam 19.46 itu sudah berangkat di stasiun Bekasi. Dan untuk perjalanan kali ini dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang itu menempuh waktu selama 14 jam 27 menit, 21 menit kalau salah. Ya 14 jam setengah lah. Itu menempuh waktu kereta api Majapahit ini. Dan kalau untuk kereta api Majapahit ini, dia rutenya itu
dari stasiun Bekasi ini menuju stasiun Cirebon, lalu menuju Semarang teman-teman. Lalu Semarang mengambil ke arah ke Gundi, Sulawesi Bres, Kertosono, lalu langsung ke arah kanan lagi ke arah Blitar, Tulungagung, Kediri, sampai dengan Malang. Kayak gitu sih untuk rute kereta api Majapahitnya ini. Dan itu teman-teman, itu ada sebuah papan digital untuk informasi untuk penumpang kereta api Majapahit ini. Jadi emang ada informasi teman-teman dari sebuah papan. Jadi kayak Tegal nanti jam waktu tempuh apa sampai di jam berapa, Karawang jam berapa, kayak gitu sih. Dan sekarang itu itu Karawang jam 20 lewat 15 menit untuk itu sudah tiba di stasiun Karawang. Dan suhu di ruangan ini mencapai 24 Celcius teman-teman. Itu cukup dingin juga di dalam sebuah kereta api ini. Dan ini ekonomi 6 ya, ekonomi 7. Ya, ini teman-teman, ini kalau misalkan dalam perjalanan kayak gini, ini nggak akan bisa dibuka. Maupun kita pencet tombol ini dia nggak akan bisa teman-teman, karena dikendalikan oleh di ruang restorasi sama konektor ya, kayak gitu sih. Dan ini sesaat lagi akan tiba di stasiun Karawang. Barusan mau videoin tapi udah buka duluan ya. Dan dia kalau setiap stasiun langsung kebuka otomatis teman-teman, dan dikendalikan oleh petugas konektor. Ini jam 20 lewat 19 menit sudah tiba di stasiun Karawang. Dan ini pemberhentian normal teman-teman untuk kereta api Majapahitnya. Dan emang ada beberapa penumpang juga yang naik dari stasiun Karawang ini. Emang okupansi untuk stasiun Karawang ini cukup cukup ya adalah untuk yang menaiki kereta api Majapahit teman-teman. Nah, untuk penggunaan untuk pintu otomatis ini ada beberapa detik teman-teman untuk membukanya ya, kayak gini nih. Kita temukan dulu untuk tombol ininya, dia bunyi dan akan otomatis kebuka sih. Jadi ada beberapa waktu ya mungkin 2 detik lah untuk membuka pintu otomatis kereta api Majapahit ini. Ini kereta api stasiun Karawang. Ini pemberhentian normal teman-teman untuk kereta api Majapahitnya. Dan nggak tahu nih ini akan berapa lama di stasiun Karawang ini. Nah ini teman-teman, ini kalau misalnya kita dari belakang ini sebenarnya ada lampu hijau. Ini ada 921 di mana kereta ini gerbong rangkaian paling akhir teman-teman. Ini kalau malam berwarna hijau. Cuman kalau untuk siang ini mati dan menggunakan papan ini kayak besi mungkin ya. Kayak gitu sih. Ini rangkaian terakhir untuk kereta api Majapahit dan membawa rangkaian gerbong bagasi ya, kayak gitu sih. Dan memang cukup panjang teman-teman untuk kereta api Majapahit dan sampai ekonomi 8 ini kereta api Majapahit. Di ujung sana itu lampu sudah hijau dan kereta api Majapahit ini harus bersilang waktu di stasiun Karawang. Dan ini akan bersilang teman-teman dengan kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sembrani teman-teman. Nah teman-teman, kalau untuk sambungan di kereta api Majapahit ini dia sudah memakai tipe akordeon, di mana ini tipe akordeon ini mempunyai keunggulan, yaitu kalau mungkin dia anti bocor teman-teman terhadap air hujan, kayak gitu sih. Dan keunggulan tipe akordeon ini memiliki keunggulan yaitu kalau hujan tiba ini nggak tembus teman-teman ke dalam sambungan ini, kayak gitu sih. Dan
ya mungkin apa ya, satu lagi mungkin peredam suaranya untuk tipe akordion ini sangat bagus. Jadi kebisingan di luar tuh nggak terlalu bising teman-teman, dan nggak terlalu masuk ke dalam rangkaian gerbong ini. Inilah dia tipe akordion di sambungan kereta api Majapahit ini. Dan ada beberapa kereta doang yang memiliki tipe ini, yaitu ada kereta api Taksaka dan kereta api New Generation yang dipakai Majapahit ini. Ini sebenarnya kalau untuk toilet pria dan wanita ini sudah terpisah teman-teman. Ini adalah toilet prianya dan ini adalah toilet wanitanya. Mungkin apa ya, ini unik sendiri sih dari kereta api Majapahit ini. Untuk toiletnya dia berwarna pink, mungkin ini nuansa wanita ya, kayak gitu sih. Dan ya mungkin legroomnya agak cukup nggak luas-luas banget, dan tapi di sini ada sebuah 3 kaca cermin, dan sini ada mungkin fasilitas sama ya sama kereta api, sama toilet laki-lakinya teman-teman, kayak gitu sih. Dan ada toilet duduk, showernya buat pegangan tangan, ada pengharum ruangan, dan untuk ada tisu juga. Dan untuk tipe terbaru ini memiliki untuk kalau kereta api yang stainless steel dia nggak ada untuk buat cuci kakinya. Kalau di sini ada teman-teman, di kamar mandi di toilet kereta api Majapahit ini. Dan kalau untuk toilet pria teman-teman, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kereta api apa ya, mungkin stainless steel ya. Cuma bedanya itu mungkin terdapat di sebuah yang tempat cuci kaki ya. Dia kalau di stainless steel itu nggak ada, tapi kalau di sini ada, kayak gitu sih. Ya inilah teman-teman untuk toilet kereta api Majapahit dengan rangkaian gerbong New Generation. Di sini ada kaca, ada buat tempat cuci tangan, ada tisu juga, ada shower buat cepukan, ada toilet yang tempat duduk, dan pengharum ruangan teman-teman. Dan ini ada tombol, ini mungkin apa namanya buat bilas nah ya TV ya, air yang ngalir buat cuci tangan, kayak gitu sih. Ya bagus teman-teman untuk toilet di kereta api Majapahit ini. Nah, teman-teman, sini sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan di stasiun Cirebon itu sendiri terdapat dua stasiun besar teman-teman untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama di stasiun Cirebon Kejaksan, dan satu lagi di stasiun Cirebon Perujakan. Mayoritas untuk stasiun Cirebon Kejaksan itu untuk pemberhentian kereta api kelas tinggi ya, kayak seperti kereta api Argo, Taksaka dan lain-lain. Dan kalau misalkan untuk stasiun Cirebon Perujakan, mayoritas itu untuk pemberhentian untuk kereta api kelas ekonomi ya, seperti Majapahit ini. Ini teman-teman, kereta api Jayabaya ini sama-sama ke Malang, cuma rutenya lewat Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng. Di stasiun Cirebon Perujakan ini teman-teman, ini terdapat sebuah perjambangan. Kalau ke arah sana ini merupakan ke arah Purwokerto teman-teman, sampai ke arah Kroya sampai dengan ke Yogyakarta ya. Sedangkan kereta api Majapahit yang saya naikin ini akan lurus belok ke arah kiri, itu menuju ke arah Semarang Tawang Tegal sampai dengan Semarang Tawang Banjateng. Untuk situasi terkini dari stasiun Cirebon Perujakan teman-teman, ini kalau untuk mungkin emplasemen stasiun Cirebon Perujakan ya, dari ujung sana sebenarnya agak tikung
agak menikung sampai dengan ke arah sana ya, karena emang pusat, dan ini merupakan pusat dari kedaulatan Daop 3 Cirebon teman-teman. Makanya emang beberapa kereta juga yang mayoritasnya berangkatan awal dari sini, kayak seperti kereta api Ranggajati dan lain-lainnya kayak gitu sih. Dan emang di stasiun Perjakan mayoritas kereta api yang berhenti di sini ini cukup lama berhentinya, karena mungkin ada beberapa yang harus diisi airnya di dalam toilet itu sendiri, kayak seperti ini nih. Dan emang semuanya gerbong nih wajib diisi teman-teman, karena mungkin takut kehabisan di untuk ke arah Tegal sana ya. Nah ini teman-teman, ini untuk tampilan mode malam di kereta api Majapahit ya. Ya sekitar sekarang jam 22.45 baru diaktifkan mode malam ya. Overall untuk gerbongnya ya mungkin nggak terlalu gelap juga ya, kayak gitu sih. Dan cukup redup juga untuk kalau tidur, jadi nggak terlalu berlebihan cahaya lampunya. Ya cukup bagus teman-teman untuk mode malam kereta api Majapahit ini di ekonomi 7. Dan pada pukul 23.25 teman-teman ini sudah tiba di stasiun Tegal. Ini untuk pemberitaan normal untuk kereta api Majapahitnya. Dan kota Tegal dan stasiun Tegal ini sudah masuk daerah Daop 4 Semarang ya, kayak gitu sih. Dan memang ada beberapa kereta juga yang start awal, pemberangkatan awal dari sini juga, dari stasiun Tegal ini. Yang pertama ada kereta api Argo Cirebon dari Tegal tujuan ke Gambir, lalu ada kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju stasiun Pasar Senen, lalu kereta api Kaligung ya, Kaligung dari stasiun Tegal ini menuju stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya, kayak gitu sih. Kalau untuk emplasemen stasiun Tegal itu sendiri teman-teman, ini sebenarnya cukup panjang, dan ini area tempat pemerintah untuk kereta api Majapahit sedang di tahap renovasi sih kayaknya sih, sampai ujung sana. Dan mungkin cukup lama ya untuk kereta api Majapahit berhenti di stasiun Tegal ini. Ya keberangkatan malam, perjalanan malam memang nggak banyak dilihat dari sepanjang malam ini, karena emang di luar sana pun gelap dan nggak ada arus yang kita lihat kayak gitu sih. Kereta api Majapahit akan berjalan teman-teman dengan kereta api nomor 1 di Indonesia, kereta api Argo Bermangrek, akan melintas langsung di stasiun Tegal ini menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Pada pukul jam 00.34 teman-teman ini sudah tiba di stasiun Pakawangan. Ini untuk pemberian normal ya untuk kereta api Majapahitnya. Dan mungkin selama sampai detik ini, sampai stasiun Pakawangan ini, AC di gerbong di kereta api Majapahit ini di gerbong 7 itu sangat dingin teman-teman. Ya mungkin informasi sih, mungkin kalau misalkan kalian naik Majapahit ini mendingan bawa jaket atau selimut, itu AC cukup dingin banget kayak gitu sih. Tapi katanya cukup nyaman kok, untuk semua fasilitas yang ada cukup nyaman kayak gitu sih. Nah teman-teman, sebenarnya kalau siang hari ini dari petak stasiun Pekalongan ini menuju stasiun Weleri dan Semarang itu terdapat sebuah pemandangan yang yang mungkin enak lah dipandang kayak gitu. Jadi pinggir rel kereta api ini tuh menyentuh deket pantai teman-teman, kayak gitu sih. Jadi pinggir rel selama stasiun Petak Pekalongan dengan stasiun Weleri itu sebelum Semarang Tawang itu ada sebuah rel itu jadi deket banget sama bibir pantai. Jadi emang mungkin jadi mungkin bagus lah, enak dipandang kayak gitu sih. Tapi karena ini malam, jadi ya nggak bisa dilihat kayak gitu sih. Dan mungkin stasiun Pekalongan ini teman-teman, ini stasiun Pekalongan mungkin stasiun yang
kereta api Argo Bromo Anggrek aja itu berhenti di stasiun ini teman-teman. Emang karena mungkin okupasi dari Pekalongan ini memang apa ya, mungkin dibilang cukup banyak lah untuk yang naik di stasiun Pekalongan ini kayak gitu sih. Pada pukul jam 1 lewat 48 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Jateng. Ini yang naik dan yang turun cukup banyak teman-teman. Yang naik di stasiun Semarang Tawang Jateng cukup baik teman-teman, karena memang okupansi kereta api Majapahit ini cukup banyak di stasiun Semarang ini. Nah, dan sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Jateng teman-teman. Ini merupakan pusat kedaulatan dari Daup 4 Semarang. Dan kereta api ini Majapahit yang saya naikin ini akan mengambil ke arah kanan, ke arah Gundi sampai dengan Solo Jebres. Karena memang di stasiun Semarang ini kedepannya akan terdapat percabangan teman-teman, di mana kereta api Majapahit ini akan mengambil ke kanan ke arah ke Gundi sampai dengan Solo Jebres. Kayak gitu sih. Dan kalau lurus lagi itu menempuh ke arah Surabaya Pasar Turi. Dan mumpung masih di Semarang teman-teman, ini ada sebuah kode trademark terdapat di ekonomi 6 kayaknya ini. Ini ada F ini merupakan pertanda kereta api ini bisa dipacu kecepatan maksimal 120 km per jam. 48 itu merupakan berat maksimal dari rangkaian ini 48 ton, dan 10 itu merupakan jenis bogi roda K10 ya, yang digunakan oleh kereta api rangkaian Majapahit ini. Kalau untuk di sininya ini terdapat sebuah K3 02414. Ini merupakan K3 merupakan rangkaian kelas ekonomi. 0 ini harus ditarik, harus lokomotif. 24 merupakan tahun pertama dinas ya, di tahun 2004. Dan 14 merupakan rangkaian ke-14 dan merupakan depo induk ML, yaitu depo induk Malang. Di sini ada TS, ini merupakan tegangan statis dari rangkaian pembangkit menuju ke rangkaian. AMD ini mulai dinas di tanggal 24 bulan Maret dan 2024 teman-teman. Emang ini pertama kali kereta api dinas di tanggal 24 Maret 2024. Kayak gitu sih. Pada pukul jam 3:45 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Solo Jebres. Di kota Solo terdapat 3 stasiun besar untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Solo Jebres. Ini untuk keberangkatan di jalur dari arah Semarang ya, kayak gitu sih. Satunya lagi ada stasiun Solo Balapan untuk keberangkatan pemberhentian yang dari arah Jogja ya, kayak gitu sih. Dan satu lagi di stasiun Purwosari ya, untuk pemberhentian kelas yang kayak seperti Bengawan Solo. Kereta api Mutiara Selatan teman-teman, dari stasiun Bandung tujuan ke Surabaya Gubeng.
13 menit sudah tiba di stasiun Tanjung. Jam 6:40 teman-teman. Berangkat dari stasiun Kertosono. Dan di Kertosono terdapat sebuah percabangan ya. Pada pukul jam 7:05 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kediri. Stasiun Kediri ini sudah masuk wilayah 7 Madiun ya, kayak gitu sih. Yang turun di sini pun rame teman-teman untuk stasiun Kediri ini. Pada pukul jam 7:32 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Tulung Agung. Tulung Agung sebentar lagi kan sampai Malang. Setelah Tulung Agung ini akan tiba di stasiun Blitar, lalu ke Malang teman-teman. Ya, untuk perjalanan dari stasiun Bekasi sampai menuju stasiun Tulung Agung ini, apa ya? Ya, emang cukup panjang teman-teman untuk perjalanan kereta api Majapahit ini. Bahkan dari Bekasi sampai Malang itu waktu tempuhnya sangat lumayan panjang, 14 jam 21 menit kalau di jadwal kereta ya. Kayak gitu sih, dan okupansi untuk penumpang di stasiun Tulung Agung ini yang turun cukup banyak teman-teman. Emang okupansi yang dari sini pun cukup banyak peminatnya untuk kereta api Majapahit ini, yang dari arah Bekasi mau yang dari Jakarta maupun yang ke arah Jakarta. Kayak gitu sih. Nah teman-teman, untuk dari arah Kertosono, stasiun Kediri, Tulung Agung, Blitar sampai dengan Malang, sinyal kereta api dia masih yang manual teman-teman, artinya bukan yang warna kayak lampu digital merah dan atau hijau kayak gitu. Tapi untuk sektor dari Kertosono, Blitar, terus Tulung Agung sampai Malang ini sinyalnya masih manual teman-teman. Artinya kalau ini dia masih model manual gitu. Kalau ini artinya merah, kalau ini dia artinya hijau gitu. Kayak gitu sih. Dia sinyalnya ini nih. Nah, itu yang merah-merah tuh. Itu dia. Sinyal manualnya. Persiapan masuk teman-teman. Kereta api Mata Remaja
dari stasiun Malang tujuan ke Pasar Senen. Dahulu ini kereta api ini sama persis kelasnya ekonomi ke K3 Menhub untuk kereta api Marta Maja ini. Tapi sekarang kereta api Marta Maja ini berubah teman-teman, menjadi kereta api New Generation. Dan ini untuk rutenya hampir sama persis teman-teman, Majapahit dan Matar Maja ini. Dari sini ke arah Kertosono, lalu ke arah Solo Jebres, lalu arah ke ambil kanan ke arah Semarang, langsung bablas ke arah Pasar Senen. Oh, kereta Malabar. Salah. Ini Malabar teman-teman, menuju arah Bandung. Kereta api Majapahit harus bersilang teman-teman di stasiun Ngunut. Namanya stasiun Ngunut ini. Dengan kereta api lokal, kayak ini Duho Penataran deh. Tapi nggak tahu juga nih. Karena emang sepanjang, nah itu dia. Nah, lu di situ doang. Ini kereta api lokal teman-teman. Ini Surabaya Gubeng. Pada pukul 18 jam 8:18 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Blitar. Ini okupansi penumpang Blitar ini cukup banyak teman-teman yang turun di stasiun Blitar ini. Dan memang ada beberapa kereta juga yang start awalnya berangkat dari sini juga, yaitu ada kereta api Singasari dan Berantas ya. Kayak gitu sih. Emang cukup banyak teman-teman untuk okupansi dari stasiun Blitar ini. Nah, di sini terparkir ada kereta api Berantas teman-teman, yang terparkir di stasiun Blitar. Emang Berantas dan Singasari ini tujuan akhirnya di stasiun Blitar ya, menuju Pasar Senen. Pada jam 10 lewat 9 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kota Lama. Stasiun Malang Kota Lama, emang di Malang itu terdapat 2 stasiun untuk pemberhentian kereta api di Malang ya, kayak gitu. Tapi kebanyakan sih kalau untuk kereta api jarak jauh, dia biasanya berhenti di stasiun Malang Kota Baru, kayak gitu sih. Ya inilah teman-teman, stasiun Malang Kota Lama.
perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun. Maaf, persiapkan diri Anda bisa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat ini sampai kereta berhenti dengan sempurna. Kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station. Mana Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Nah itu teman-teman, ini tampilan untuk interior dari kereta api Majapahit Diagon M7. Untuk fasilitas yang terbaru ya mungkin banyak banget yang berubah dan yang terbaru mungkin. Karena di sisi ini terdapat buat tempat bagasi. Dan ini selama perjalanan AC-nya sangat-sangat dingin teman-teman. Jadi emang ya selama perjalanan sampai ke Malang ini dia nggak kepanasan sedikit pun kayak gitu sih. Dan papan tombol kode tempat duduknya dia digital, termasuk rute perjalanan teman-teman seperti ini rute perjalanannya. Jadi kayak dulu kan di sini sudah terdapat sebuah papan, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi sebuah perjalanan kayak gini nih. Ini perjalanan di kereta api New Generation sekarang sudah menggunakan papan digital kayak gitu sih. Kayak gini nih. Ini ada kayak misalkan Sragen sampai di sini jam berapa gitu. Di Walikukun sampai jam berapa kayak gitu sih. Jadi ketahuan lah untuk perjalanan jam berapa datangnya. Ini ada 25 Celsius merupakan ini teman-teman suhu di ruangan suhu AC ya, di ruangan gerbong ekonomi 7 kayak gitu sih. Mungkin tempat duduknya sama ya kalau dilihat persis sama kereta api di kelas eksekutif kayak gitu sih. Dan ini satu arah teman-teman untuk perjalanan kereta apinya. Di sini ada sebuah tombol 2 buat mengisi daya kalian kayak gitu ini. Dan ini ada tombol buat ngetasnya juga ini kayak gitu ya, lebih bagus lah. Dan ini tampilan untuk gerbong reservasinya kayak gitu sih. Nah teman-teman, di stasiun Malang ini terdapat sebuah skybridge. Memang ada beberapa stasiun doang ya yang menggunakan eskalator skybridge ini. Tiba juga di kota Malang. Dan ini desain baru teman-teman untuk stasiun Malang ya. Ini tadi dekat Jayabaya. Mungkin sebenarnya Kejayaannya kayaknya deh.
ya teman-teman. Ini tampilan atas untuk di stasiun Malang ya. Kalau ke sana itu arah Jakarta, arah ke Blitar, Kediri. Kalau ke sana menuju arah Surabaya. Dan ini tampilan untuk keluar teman-teman di stasiun Malang. Nah, teman-teman, ini sekarang saya tiba di stasiun Malang dan saya akan membuat kesimpulan teman-teman dalam perjalanan kali ini menaiki kereta api Majapahit dari stasiun Bekasi tujuan ke stasiun Malang ya. Yang pertama, kereta api Majapahit ini merupakan memiliki rute dari stasiun Bekasi ini menuju Malang via Cirebon, Semarang, lalu belok ke arah kanan ke arah Solo Jebres, Kertosono, ke kanan lagi ke arah Kediri, Blitar sampai dengan Malang ya. Menempuh waktu 14 jam 21 menit teman-teman. Tapi sih tadi datangnya agak telat kayaknya. Berapa menit lah gitu. Kayak gitu sih. Dan untuk sebenarnya nih kalau untuk misalnya bicara ke Malang itu sebenarnya banyak pilihan teman-teman. Nggak hanya kereta api Majapahit ini. Ada kereta api dari Gambir itu ada kereta api Barujaya, Gajayana, terus juga dari Pasar Senen ada lumayan banyak juga, ada Majapahit ini, Majapahit, Matarmaja. Kalau Brawijaya dan Gajayana itu rangkaiannya full eksekutif teman-teman. Kalau Majapahit ini rangkaiannya ekonomi, cuman ekonominya new generation. Terus ada kereta api Jayabaya dengan menggunakan rangkaian ekonomi new generation juga, cuman ini kereta api ekonomi modifikasi Jayabaya ini berbeda dengan kereta api Majapahit. Ekonomi Jayabaya ini dia modifikasi ya dari Balai Manggarai kayak gitu sih. Terus juga ada Matarmaja. Kalau Matarmaja masih menggunakan ekonomi K3 Kemenhub yang adu dengkul kayak gitu. Terus untuk fasilitas yang ada di kereta api Majapahit selama perjalanan si AC-nya itu cukup dingin banget teman-teman. Jadi kalian kalau nggak kuat dingin mending saya saranin bawa jaket deh. Kayak gitu sih. Terus juga ya tempat duduknya itu seperti rasa eksekutif. Jadi agak bangkunya tebal banget. Ya bangkunya agak tebal. Terus juga apa ya? Ya mungkin ada papan-papan yang digital yang sebelumnya nggak ada di kereta api sebelumnya ya. Kayak gitu. Terus juga ada papan informasi rute perjalanan itu yang manual tuh nggak ada, jadi diganti dengan digital kayak gitu sih. Dan terus apalagi ya mungkin ya cukup nyaman teman-teman selama ini karena harga tiket itu di 350.000 membeli tiket di kereta api Majapahit ini harga paling yang menurut saya paling apa ya, paling nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Harga 350.000 kalian sudah bisa berdapat kereta api ekonomi Majapahit yang apa ya, yang nyaman lah pokoknya. Karena kalau misalkan bandingin harga tiket ke Malang itu Brawijaya sama Gajah ini cukup lumayan tinggi teman-teman, di angka 700 sampai 900 ribu kayak gitu, tapi dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Majapahit ini bedanya cuma Majapahit ini waktu tempuhnya 14 jam teman-teman, kayak gitu sih. Apalagi ya mungkin itu aja sih. Dari segi toilet dia sudah terpisah, tapi kalau untuk mungkin ini yang disayangkan itu buat para pecinta realcast mungkin nggak ada jendela toilet ya, jadi nggak bisa ngerekam di toilet selama perjalanan kayak gitu sih. Apalagi ya itu aja sih mungkin untuk kesimpulan dan kesan selama menaiki kereta api Majapahit ini. Nah udah teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan saya naik kereta api Majapahit dari stasiun Bekasi tujuan ke stasiun Malang. Makasih juga yang udah tonton mungkin sampai habis dan di like dan subscribe juga di channel saya.
Terima kasih yang sudah menonton. Sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.